Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai Dichit. Dalam part sebelumnya, kita sudah melihat nih kalau Yuya itu telah mengembalikan Lexia kepada Owen dan yang lainnya. Tapi sayangnya, karena liburan Yuya itu telah berakhir, jadi dia itu nggak bisa ikut Lexia untuk pergi ke kerajaan. Namun si Yuya itu nggak perlu khawatir lagi, karena sekarang ini si Luna juga udah jadi pengawalnya Lexia. Dan bisa dibilang, kemampuan Luna itu nggak main-main, di mana ia bisa mengalahkan Goblin Elite yang mungkin Owen aja kesusahan dalam melawannya. Nantinya Yuya juga bakalan pergi ke kerajaan Lexia kalau memang dia itu sudah memiliki liburan dan waktu yang cukup untuk pergi ke sana. Nah, sewaktu perpisahan mereka, si Yuya juga mendapatkan salam perpisahan manis dari Luna. Yap, sebuah ciuman selamat tinggal. Selain itu, si Yuya juga mendapatkan satu partner lagi yang membantunya dalam menjelajahi isekai ini, yaitu seekor babi yang dinamanya Akatsuki. Iya, babi. Namun, jika kalian berpikir kalau babi itu lemah, kalian itu salah besar teman-teman. Karena nyatanya kekuatan Akatsuki itu nggak bisa dianggap remeh, bahkan ia juga bisa menggunakan sebuah sihir sama seperti Yuya dan Knight. Dalam part kali ini, mana cerita pun berpindah saat Yuya berada di bumi. Saat melakukan bimbingan kelas, Sawada Sensei, wali kelas dari Yuya itu pun berkata kalau akademi mereka ini akan mengadakan festival permainan bola. Nah, pada saat mendengar hal itu, semua kaum laki-laki selain Yuya dalam kelas itu pun langsung bersorak. Karena memang ini adalah sebuah event yang sangat ditunggu-tunggu oleh mereka. Tentu aja sebagai wali kelas yang baik, Sawada Sensei pun langsung memberikan penjelasan kepada Yuya mengenai festival permainan bola ini. Jadi setiap setahun sekali, Akademi Ose itu akan melakukan pertandingan cabang olahraga jenis bola yang meliputi tenis meja, sepak bola, basket, dan yang lainnya. Setiap kelas juga harus mengirimkan perwakilan yang berada di setiap cabang olahraganya. Dan tentu aja akan ada reward yang didapatkan bagi kelas yang memenangkan setiap jenis cabang olahraga tersebut. Tapi lagi-lagi nih, hadiahnya adalah sebuah penambahan dana yang nantinya akan diberikan akademi saat festival utama sekolah. Jadi bisa diibaratkan kalau festival olahraga bola ini adalah batu loncatan yang akan digunakan setiap kelas untuk menambahkan dana mereka saat festival utama sekolah. Sama seperti kunjungan lapangan. Si Sawada Sensei juga berharap nih kalau semua murid-muridnya itu bisa menjalani festival permainan bola ini dengan semaksimal mungkin. Panel cerita pun berpindah pada saat kelasnya Yuya itu melakukan pelajaran olahraga. Nah, di sini mereka itu menggunakan kelas olahraga ini untuk melakukan latihan sepak bola. Dan nantinya mereka juga akan memilih siapakah orang-orang yang pantas untuk mewakili kelas mereka dalam permainan sepak bola ini. Saat itu, Yuya pun satu tim dengan Ryo yang merupakan salah satu anggota terkuat ekskul sepak bola di akademi mereka, dan Shingo. Sedangkan Akira itu ada di tim sebelah dan menjadi lawan bagi mereka. Ya, walaupun Akira itu terlihat sangat konyol, tapi bakat dan kekuatannya dalam dunia olahraga itu nggak bisa diremehkan teman-teman. Pada saat itu Yuya pun mengungkapkan nih, kalau memang dirinya itu nggak terlalu tahu tentang sepak bola. Memang ia pernah memainkannya saat SD dan SMP, tapi dia mainnya itu ngasal aja gitu dan belum terlalu tahu tentang peraturannya. Mendengarkan hal itu, Ryo pun langsung menjelaskan kepada Yuya mengenai dasar dari peraturan sepak bola. Dan karena si Yuya itu masih bisa dibilang noob main bolanya, jadi Yuya itu diletakkan di posisi kiper. Saat itu Ryo juga menjelaskan kepada Yuya kalau jangan sampai Yuya itu menangkap bolanya di luar garis wilayah kiper. Setelah mendengarkan hal itu, Yuya pun menjadi mengerti dan pertandingan pun dimulai. Sejak beberapa menit utama pertandingan dimulai, tim Yuya, Ryo, dan Shingo itu terus menguasai jalannya permainan. Bahkan bisa dibilang kalau tim Akira itu sangat tertekan. Dan waktu itu Ryo juga sempat mencetak gol pertama bagi tim mereka dengan tendangannya yang bisa dibilang cukup keras sampai tidak bisa diblokir oleh kipernya tim Akira. Hingga saat ini kedudukan pun menjadi 1-0 untuk timnya Yuya. Saat tim Yuya itu unggul, Kaede yang ada di sana pun menjadi senang dan tanpa sadar dia itu loncat-loncatan karena saking girangnya tim Yuya itu menang. Nah, saat si Kaede itu loncat-loncatan, aset punya Kaede pun yang gede itu ikut tergoyang-goyang teman-teman. Tentu aja semua anggota tim Akira dan Yuya itu langsung menyemburkan air dari mulut mereka karena melihat Kaede dong. Dan karena si Kaede itu polos, jadi dia itu nggak sadar kalau dirinya telah menjadi pusat perhatian dari anak laki-laki.
Di sini Rin pun malah menggunakan kesempatan itu dan melakukan hal yang sesuai gambar ini teman-teman. Yaps, sesuai gambar ini. Gue nggak tahu harus ngomong apa buat deskripsinya. Jadi gue liatin aja gambar ini ke kalian dan biar kalian yang tafsirin sendiri aja apa nama dari tindakan yang dilakukan oleh Rin ini. Grepe. Nah di sini Yuya dan Shingo juga nampak ngeliatin asetnya Kaede nih teman-teman. Yaps, Yuya akhirnya sudah mengenali betapa enaknya ngeliatin aset yang bergoyang. Jadi, dia hampir tidak bisa memalingkan pandangannya. Sementara Shingo teman wibu Yuya, ya gitulah kayak wibu biasanya yang senang ngeliatin aset tergoyang kayak penonton channel ini. Nah, pada saat timnya kebobolan, entah kenapa si Akira itu menjadi on fire dan malah menekan tim Yuya balik. Walaupun ia menggolcek bola dengan wajah yang konyol, Akira itu tetap bisa melewati semua back dari tim Yuya hingga mencapai garis gawang. Saat itu, Yuya pun harus berhadapan 1 lawan 1 dengan Akira. Di sini Akira itu udah tahu nih kalau Yuya memiliki fisik yang kuat, jadi ia pun memilih melepaskan tendangan ke arah sudut gawang dari Yuya. Tapi di sini, Yuya itu memiliki refleks yang gila yang bisa menangkap tendangan dari Akira itu. Tentu aja semua orang yang ngeliatin refleks dari Yuya itu sangat terkejut dong. Namun, si Yuya itu bingung apa yang harus ia lakuin pas dia udah nangkep bolanya. Jadi waktu itu si Yuya pun sempat nanya ke Ryo dulu sambil teriak-teriak. Di sini Ryo pun menjawab kalau Yuya itu harus melemparkan bolanya ke arah pemain penyerang untuk membantu penyerangan. Mendengarkan hal itu, Yuya tanpa pikir panjang langsung melempar bola itu ke arah depan. Tapi dia itu nggak sengaja menggunakan semua tenaganya seperti saat melempar tombak muklak. Jadi secara otomatis bola yang dilempar sama Yuya itu malah mengarah ke gawang musuh dengan kecepatan super tinggi. Bahkan kiper dari tim Akira itu nggak bisa berkutik sama sekali saat gawangnya terjebol karena lemparan bola dari Yuya yang super gila. Di sini semua orang yang ada di sana pun menjadi membeku dan tidak bisa berkata apapun lagi. Tapi dengan polosnya Yuya itu ngomong kalau dia telah menciptakan gol ya. Panel cerita pun berpindah saat pertandingan mereka selesai. Di sini, pada akhirnya si Yuya itu nggak ikut dalam tim sepak bola karena memang si Yuya itu masih belum benar-benar mengetahui peraturan sepak bola. Jadi mungkin kemampuan Yuya itu bisa digunakan dalam olahraga individu aja. Yuya pun didaftarkan sebagai perwakilan yang akan memainkan tenis meja. Ryo akan bergabung dalam tim sepak bola, sedangkan Akira masuk dalam tim basket. Nah pada saat Yuya itu masih berbicara dengan yang lainnya, tiba-tiba aja dia itu langsung didekati dengan 2 orang pria berjas yang tampak tidak dikenalinya. Salah satu pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kurosawa, seorang petugas agensi hiburan. Dan di sini, dia itu bersama dengan direkturnya ingin menawari Yuya untuk masuk dalam agensi hiburan mereka. Tentu saja si Yuya pun langsung bingung dong karena pernyataan mendadak tersebut. Namun di sini, Kurosawa pun berbicara dengan nada yang datar kalau memang mereka itu sudah tertarik dengan Yuya ketika ia menjalani sesi foto bersama dengan model asal agensi mereka yaitu Miu. Hasil penjualan dan promosi pemotretan itu juga berjalan cukup baik, bahkan melebihi ekspektasi. Oleh karena itu, mereka langsung mencari semua hal tentang Yuya dan berniat merekrutnya sebagai talent mereka sekarang. Mendengar hal itu justru Yuya malah makin kaget nih. Kalau begitu, agensi hiburan Kurosawa itu telah mencari tahu segala hal tentang Yuya terlebih dahulu dong. Sebelum mereka itu melakukan perekrutan ini, toh mereka juga tahu kalau Yuya itu salah satu murid dari Akademi OC. Terlepas dari itu semua, si Yuya itu mikir keras nih mengenai tawaran dari Kurosawa. Memang hidupnya akan jauh lebih mudah jika ia bisa sukses dalam dunia entertain. Tapi jika begitu, maka Yuya juga harus bersiap untuk melepaskan kebebasannya untuk bermain dan berkumpul bersama teman-temannya di Akademi OC. Selagi Yuya itu berpikir, Shingo, teman wibu dari Yuya itu langsung nyerocos nih. Kalau Yuya itu nggak usah mikir lama-lama dan langsung mengambil tawaran itu aja. Karena jika Yuya itu masuk dalam dunia hiburan, maka dirinya itu bisa mengenal banyak artis terkenal dan pengisi suara di seluruh Jepang ini. Jika Yuya itu sudah mengenal beberapa dari mereka, Shingo ingin Yuya itu memperkenalkan mereka kepada dirinya. Bangsat kau! Yaps, bocah wibu yang satu ini hanya mau memanfaatkan temannya aja. Namun sayangnya MC kita itu terlalu polos sehingga dia tidak sadar betapa jahatnya wibu satu ini. Mungkin villain sebenarnya ini adalah Shingo teman-teman, bukan villain-villain yang ada di isekai ataupun penjahat-penjahat lainnya. Gue setujunya Shingo jadi villain. Setelah mendengarkan omongan gak enak dari Shingo, Ryo pun langsung turun tangan nih.
Di sini Ryo pun menasihati Shingo supaya dirinya tidak terlalu mencampuri urusan pribadi Yuya. Mereka ini hanya bisa memberikan saran dan bukannya menentukan masa depan dari Yuya. Lalu Ryo juga berkata kalau semua pilihan itu ada di tangannya Yuya. Namun memang jika Yuya itu ingin cepat sukses, maka ia itu bisa langsung masuk ke industri hiburan. Nah gitu dong, ini baru namanya teman sejati Yuya teman-teman. Nggak kayak wibu yang satu itu. Mendengarkan hal itu, Yuya pun menjadi tenang lagi nih. Lalu ia pun memutuskan kalau dia itu menolak tawaran dari Kurosawa karena memang tujuannya Yuya bersekolah di akademi ini adalah menjadi murid dan manusia yang normal. Ya kita tahu kan kalau masa lalu Yuya itu terlalu dark sampai-sampai dia itu nggak bisa menikmati hidup normal. Mendengar hal itu, Kurosawa pun mengerti tentang perasaan dari Yuya. Namun nampaknya si direktur Kurosawa itu tetap ingin merekrut Yuya untuk menjadikannya talent mereka. Bahkan sempat terjadi sedikit adu pendapat di antara mereka nih. Karena memang Kurosawa itu merasa kalau memaksa Yuya bukan hal yang baik. Tapi tetap aja, sang direktur menginginkan Yuya untuk bekerja dengan mereka. Sehingga pada akhirnya, Miyu, sang model yang menyeret Yuya dalam industri ini pun muncul lalu berkata kalau memang mereka itu nggak perlu memaksa Yuya. Jika Yuya itu nggak mau gabung sama mereka ya apa boleh buat. Namun di sini si direktur pun berpikir keras untuk mencari jalan tengahnya nih. Nah, si Yuya kan gak mau gabung sama mereka karena gak mau hidupnya terikat dengan sebuah agensi hiburan yang terkesan terlalu mengekang talentnya. Jadi sang direktur pun menawarkan kalau Yuya itu bakal menjadi wajah baru bagi rubrik majalah mereka aja yang terkait dengan Akademi OC. Nantinya mereka itu hanya akan meliput Yuya dan memotretnya saat akademi ini melakukan sebuah acara seperti festival utama sekolah, festival permainan bola, ataupun kunjungan lapangan. Dirasa kalau itu adalah jalan keluar yang menarik, Yuya pun menyetujuinya, tapi mereka juga harus mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah Akademi OC. Pada akhirnya Kurosawa, Miyu, dan sang direktur pun memutuskan untuk berdiskusi dengan kepala sekolah untuk memutuskan soal nasib Yuya yang ini. Panel cerita pun berpindah saat Yuya memasuki isekai lagi. Saat itu, Yuya, Knight, dan Akatsuki pun memutuskan untuk menjelajahi hutan sarang iblis besar lagi. Dan dikatakan kalau Yuya itu melakukan penjelajahan ini karena dia itu ingin mendinginkan kepalanya sejenak karena masalah industri hiburan dari agensi Kurosawa. Nah, pada saat itu Yuya pun dihadang oleh monster yang bernama Wright. Bukan yang ini. Diketahui kalau monster Wright ini merupakan monster tipe hantu yang tidak mempan jika terkena serangan fisik. Jadi Yuya pun cukup kesusahan dalam menaklukkan monster yang satu ini. Ya kita tahu sendiri kan hampir semua serangan dari Yuya itu merupakan serangan fisik murni. Tapi untungnya Omnisword dan Absolute Spear milik Yuya itu cukup efektif dalam melawan monster ini karena memang kedua senjata itu bisa dialiri oleh sihir. Di sini, Knight juga sangat membantu Yuya ketika melawan monster ini. Knight pun terus melancarkan serangan sihir berupa laser air yang menekan monster tersebut. Setelah ada celah, Yuya pun langsung melakukan serangan telak dengan Omnisword-nya dan langsung memusnahkan monster Wright itu. Di sini, Yuya pun hanya mendapatkan batu sihir kelas S sebagai drop itemnya. Tentu si Yuya itu agak kecewa karena memang bagi Yuya monster tadi cukup sulit untuk dikalahkan. Tapi kok kenapa dia cuma dapat drop item batu sihir aja? Lalu, Yuya pun langsung duduk dan memandang langit dalam isekai itu. Yuya juga berkata kalau dia berharap dirinya itu semakin kuat untuk bisa melindungi orang yang penting baginya, yaitu Akatsuki dan Knight. Yaps, padahal Yuya itu udah punya Lexia dan Luna, tapi di sini ia pun malah lebih memilih kedua peliharaannya ini sebagai keluarganya yang baru, bukannya Lexia dan Luna. Lagi pula, Yuya juga sebenarnya udah OP sih, dan gue juga malah lebih mengajukan Yuya itu buat belajar bersosialisasi dan lebih percaya diri lagi. Karena ya, kedua hal tadi yang kurang dari Yuya tuh. Namun, gimana lagi ya, author LN ini juga udah menggambarkan karakter Yuya tuh seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kecuali di masa depan ada perkembangan karakter dari Yuya ini. Nah, setelah beberapa saat ia memikirkan hal tersebut, Yuya pun langsung memutuskan untuk menjelajahi hutan sarang iblis besar ini lebih dalam lagi. Karena memang selama ini Yuya kan cuma bolak-balik dari pintu masuk sarang iblis besar ke rumahnya aja. Tapi sekarang ia masuk lebih dalam lagi ke pusat hutan sarang iblis besar. Dan lama-kelamaan semua hal yang ada di hutan itu juga menjadi sangat asing bagi Yuya. Di mana terdapat pohon yang berwarna hitam yang nampak tidak biasa dipandang.
Setelah Yuya mengidentifikasi pohon itu, ternyata pohon itu dinamakan Black Heart Tree, yang katanya tidak bisa dipotong oleh sembarang orang, kecuali oleh skill para elf dan para dwarf. Melihat kondisi ini, Yuya pun berkata kepada kedua peliharaannya itu untuk berhati-hati, karena memang jika pohon hitam ini sangat sulit untuk dipotong ataupun dirusak, maka saat ini mereka telah memasuki medan pertempuran yang cukup sulit. Karena memang nih, jika Yuya melakukan sebuah pertempuran di sini dan ia terlempar karena serangan musuh, lalu tubuhnya mengenai pohon ini, maka ia tidak bisa membayangkan kerusakan apa yang dialaminya nanti. Nah, pada saat itu, Yuya juga melihat monster babi berukuran sebesar rumah yang berada di dekat mereka. Tentu aja si Yuya pun langsung kaget dong dengan ukuran monster itu. Jadi di sini Yuya pun memutuskan untuk tidak melawan monster itu dan menyembunyikan hawa keberadaannya. Saat itu ia juga langsung mengidentifikasi monster babi itu dengan skill identifikasinya. Yuya pun semakin terkejut nih ketika melihat status aneh dari monster tersebut. Monster yang ada di hadapan Yuya sekarang ini adalah Meteor Boar, di mana dia hanya berlevel 10 tapi semua status kekuatannya itu sangatlah tinggi teman-teman. Bahkan tingkat pertahanannya aja mencapai angka 50.000. Selain itu, monster ini memiliki skill yang cukup gila, dan diantaranya adalah skill yang bisa mendeteksi apapun melalui ciuman hidungnya. Jadi pada waktu itu sang Meteor Boar pun bisa mendeteksi keberadaan dari Yuya dan langsung menyeruduknya dengan kecepatan super tinggi. Yuya pun tidak bisa menghindari serangan super cepat dari sang Meteor Boar, sehingga membuatnya terpental ke arah pohon hitam yang ada di dekatnya. Yap, sesuai dengan prediksi Yuya sebelumnya, di sini Yuya pun mendapatkan luka yang cukup parah ketika tubuhnya terpental ke arah pohon hitam itu. Yuya pun menjadi panik saat dirinya terluka parah. Di sini ia pun mencoba untuk meminum jus penyembuhan cepatnya dan mencegah Knight juga Akatsuki mendekatinya. Karena memang saat Yuya itu terlempar, Akatsuki dan Knight itu hendak mendekatinya dan melindunginya dari Meteor Boar. Tapi tentu aja babang kita Yuya itu nggak akan mengizinkan keluarganya untuk melakukan hal tersebut. Namun konsekuensinya nih, Yuya itu mendapatkan satu serudukan super cepat lagi yang dilancarkan oleh Meteor Boar, sehingga membuat Yuya tidak bisa berdaya. Dan di sini Yuya itu benar-benar hampir mati, juga hendak menerima nasibnya aja teman-teman. Namun nih, ada sosok yang menyelamatkan Yuya kala itu. Angin pun berhembus kencang saat sosok penyelamat Yuya itu datang. Dan pada akhirnya sang Meteor Boar juga mati dengan 2 kali serang saja dari penyelamatnya Yuya. Awalnya si Yuya itu mengira kalau penyelamatnya adalah manusia, tapi jika dipikir-pikir cuma dia satu-satunya manusia yang bisa masuk ke hutan sarang iblis besar ini. Dan benar saja, sosok penyelamat dari Yuya adalah seekor kelinci yang memiliki kekuatan dan gelar seperti dewa. Pas Yuya itu mengidentifikasinya dengan skill identifikasi, ternyata skill milik Yuya itu kurang mampu melakukannya. Tapi bersama dengan itu, skill identifikasi milik Yuya itu langsung naik level dan menjadi skill yang bernama Field Wheel. Dengan skill barunya ini, Yuya itu mampu mengintip level parameter dari sang kelinci aneh itu. Yaps, Yuya itu sekarang udah bisa mengidentifikasi monster ataupun makhluk yang mirip dengan dewa. Ya, GG banget nih. Ternyata, kelinci itu juga bernama Kick Rabbit, dan dia itu hanya berlevel 4 teman-teman. Tapi statusnya itu sangatlah gila, di mana hampir semua parameter kekuatannya di angka 500.000. Nah, setelah menyelamatkan Yuya, sang kelinci itu malah mengajari Yuya menendang pohon hitam sampai patah. Yaps, di sini gue juga agak bingung maksud si kelinci itu apa, karena ceritanya absurd banget sih. Dan pada akhirnya si kelinci itu malah menjadi master dari Yuya. Lalu si kelinci juga mengatakan kalau dia akan melatih Yuya pada esok hari lagi, tepatnya di rumah Yuya. Yaps, di sini dengan ajaibnya sang kelinci juga sudah tahu tempat tinggal dari Yuya di hutan sarang iblis besar ini. Ya, sekarang harapan Yuya untuk menjadi lebih kuat dan OP lagi bakal terwujud di bawah bimbingan sang master kelincinya itu. Kan sesuai dengan omongan gue tadi, Yuya kesini itu buat berlatih lagi untuk menjadi lebih kuat, dan bukannya berlatih untuk bersosialisasi gitu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Isekai Digit-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher signing off.